Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tema perayaan kita malam ini, Ekaristi, sumber kekuatan pelayanan kasih. Kata kunci di sana, Ekaristi. Ketika mendengar cerita-cerita, ada umat yang menangis. Ketika ditegaskan tahun ini, selama masa darurat virus corona, misa Ekaristi ditiadakan untuk umat. Ketika saya mendengar itu, air mata saya juga ikut jatuh. Menyedihkan memang. Sangat pantas dipahami. Mengapa? Karena memang untuk kita orang Katolik khususnya, misa Ekaristi adalah sesuatu yang dirindukan sangat. Karena Ekaristi, misa, itu mempunyai kekhususan yang karakteristik, yang secara konsisten dipertahankan dan dihayati dalam ketakwaan dan ibadat kita orang Katolik. Ekaristi begitu utama untuk hidup kita. Maka untuk saya, ketika kerinduan itu membuat umatku menangis, ketika dibatasi kesempatan untuk merayakan misa, apalagi pada hari-hari besar Pekan Suci. Untuk saya, ini menjadi sebuah hikmah di tengah tantangan, di tengah kesulitan, di tengah pembatasan-pembatasan, di tengah kekecewaan kita. Hikmah itu adalah, ini suatu tanda bahwa kita sungguh-sungguh percaya akan sabda Yesus sendiri, Tuhan dan Guru kita. Seperti yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus yang tadi kita baca. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang memeterai perjanjian baru. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita menangis, kita kecewa, kita memberontak. Ini positifnya adalah tanda betapa kerinduan kita akan Ekaristi, mengungkapkan iman kita yang mendalam akan mujarabnya Ekaristi, meja Ekaristi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umatku yang terkasih. Dengan iman dan kesadaran iman itu, saya amat yakin bahwa ketika kita merayakan misa Ekaristi, fokus utama kita adalah Dia yang menjanjikan kepada kita murid-muridnya. Aku akan menyertai kamu. Dan penyertaan Dia yang berjanji itu tidak tanggung-tanggung. Menghantar Dia ke Kalvari, ke kayu palang, dibunuh secara hina di atas kayu salib. Begitu besar kasihnya, cintanya. Dan karena itu, orang yang waras, orang Katolik yang
sungguh-sungguh dia akan merasakan dan meyakini betapa Yesus yang menjadi fokus dalam setiap perayaan Ekaristi itu adalah satu-satunya harapan kita. Segalanya untuk hidup kita. Maka marilah saya ingin mengajak kita sekalian, umatku yang terkasih, pada saat yang sulit ini, di masa darurat virus corona, mari kita belajar dari apa yang diwariskan oleh Yesus Kristus, yaitu Ekaristi. Dan apa sebetulnya makna dan pesan bagi kita Ekaristi yang kita rindukan itu. Kita diharapkan untuk hidup dan berbuat seperti Kristus Tuhan dan Guru kita. Seperti yang dia sendiri harapkan. Saudara-saudariku yang terkasih, kitab Keluaran yang kita dengar tadi mengisahkan tentang pembebasan bangsa Israel yang diperbudak puluhan tahun dari generasi ke generasi di Mesir, tanah pembuangan. Dan pada malam terakhir masa perbudakan, Allah memerintahkan Musa supaya umat pilihannya itu menyembelih anak domba terbaik, anak domba pilihan. Dan darah anak domba yang disembelih itu dioleskan pada jenang pintu. Tanda bahwa Tuhan akan membebaskan manusia yang ada dalam rumah yang ditandai darah itu. Mereka tidak akan dibunuh seperti tindakan Tuhan membunuh, membantai semua anak-anak sulung Mesir. Kitab Keluaran mencatat kehendak Tuhan sendiri, rencana Allah sendiri, bahwa demi keselamatan umat manusia yang dia kasihi, dia siap untuk menjadikan putra terkasihnya anak domba perjanjian baru. Dan pesan Allah kepada Musa, beritahukanlah kepada bangsaku Israel untuk setiap kali merayakan lagi dan lagi dan lagi dari tahun ke tahun. Apa yang kemudian disebut Paskah pertama Yahudi adalah kehendak Tuhan sendiri untuk selalu mengenang peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan dan perhambaan. Ketika Yesus berpesan dalam kisah pembasuhan kaki, perbuatlah ini seperti aku teladankan. Seperti aku membasuh kakimu, demikian pula kamu membasuh kaki satu sama lain. Dan kemudian dalam Injil Yohanes tercatat, inilah tubuhku, inilah darahku. Rayakanlah ini sebagai peringatan akan daku. Apa maunya Yesus dari kita dengan mewariskan, meninggalkan pesan-pesan itu? Yesus ingin agar kita belajar dari Dia, keteladanannya dalam karakter-karakter hakiki yang dimiliki oleh Yesus Kristus, yang terukam secara sempurna di atas meja Ekaristi setiap kali kita merayakannya. Apa karakter-karakter itu?
Yang pertama, Yesus adalah pribadi yang kaya akan kasih, akan cinta. Begitu kuatnya cinta dan kasihnya, maka dia rela mengorbankan diri. Dia tidak tega bahwa murid-muridnya binasa. Dan karena itu, dia mempertaruhkan nyawanya supaya kita selamat. Bagaikan anak domba disembelih dan darahnya dioles pada jenang pintu rumah-rumah Israel. Dan dengan demikian Israel selamat dari perbudakan dan kembali ke tanah terjanji. Demikian pun kasih Yesus menghendaki agar tidak ada yang binasa. Kita semua harus selamat. Karakter kasih adalah karakter hakiki pada Yesus Kristus. Cinta demi keselamatan menghantar dia ke atas salib. Yang kedua, kerelaan Yesus menjadikan tubuh dan darahnya sebagai santapan dan minuman adalah suatu pemberian diri tanpa pamrih. Adalah karakter hakiki dari Yesus adalah memberi dan memberi dirinya habis. Tanpa batas. Tanpa pamrih. Sampai melupakan seolah-olah kealahannya. Bahwa dia bisa berbuat sesuatu yang lebih gampang. Tetapi dia memilih jalan sebagai anak manusia yang harus menderita. Kerelaan demi keselamatan orang lain adalah karakter hakiki yang ingin diteladankan oleh Yesus bagi kita murid-muridnya. Dan setiap kali Ekaristi dihadirkan di atas meja Ekaristi, maka kita diajak. Kami para imam, umat diajak supaya benar-benar belajar menjadi murid-muridnya yang rela berkorban, rela memberi diri. Yang ketiga, membasuh kaki menurut budaya Yahudi adalah pekerjaan seorang budak. Dan Yesus mengerjakan itu ketika merayakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Pekerjaan itu hanya bisa dibuat oleh Yesus karena dia memiliki karakter hakiki yang namanya rendah hati. Merendahkan dirinya sekian rupa sampai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu pada akhir peristiwa itu, dia berpesan kepada murid-muridnya untuk berbuat seperti dia buat. Saling membasuh kaki, saling melayani, saling berkorban, saling memberi diri. Kerendahan hati berlawanan dengan mental dan mindset untuk berambisi akan kuasa, mengutamakan diri sendiri, egosentris, dan mau menang sendiri. Kerendahan hati adalah senjata yang terbaik untuk bisa menggalang kebersamaan yang solid, solidaritas yang ikhlas dalam kehidupan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, cinta yang mendalam pada diri Yesus, kerelaan untuk berkorban, memberikan diri habis-habisnya pada Tuhan kita Yesus. Dan juga rendah hati serendah-rendahnya pada Yesus adalah karakter-karakter teladan yang ingin Yesus wariskan kepada kita sekalian. Dalam situasi masa darurat yang mencemaskan dan menakutkan ini, ketika solidaritas umat manusia, termasuk kita di keuskupan ini,
ketika ketaatan dan kesetiaan dituntut dari kita supaya gerak bersama melawan virus corona dapat sukses. Dan supaya kita bisa keluar dari kecemasan dan ketakutan global ini, maka tidak ada jalan lain. Kita belajar dari teladan Yesus Kristus, korban Ekaristi yang kita rayakan setiap hari. Ketiga karakter utama yang hakiki yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Mari kita belajar menjadi sesama yang penuh dan kaya akan kasih. Belajar menjadi pribadi-pribadi yang rela berkorban, memberi diri tanpa pamrih. Belajar menjadi pribadi dan sesama yang rendah hati, sehingga membuka suatu penggalangan kebersamaan, solidaritas yang sejati. Itulah langkah dan jalan yang nanti akan menguatkan kita dalam masa yang sulit, ketika kita secara global tidak ada yang luput, dicemaskan dan ditakutkan oleh wabah virus corona. Yesus sendiri menjanjikan Dia akan tetap hadir melalui sakramen Ekaristi. Maka marilah kita mencintai Ekaristi dari waktu ke waktu. Yesus juga berjanji supaya Ekaristi tetap dihadirkan. Oleh karena itu, Dia menciptakan imamat, sebuah berkat untuk gereja, untuk umat, yang dipercayakan kepada kami para imam. Hari ini, pada perayaan ini, kita merayakan sekaligus hari jadi dari meja Ekaristi dan hari jadi dari imamat tertabis. Maka marilah dalam kebersamaan perayaan ini kita berdoa untuk kepentingan Ekaristi menjadi nadi kehidupan kita. Kita berdoa untuk semua para imam kita agar rajin belajar memiliki karakter seperti gurunya Yesus, supaya bisa memberi pelayanan semaksimal mungkin. Tidak ada yang mustahil kalau kita berusaha dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus satu-satunya pilihan hidup kita, ketika Yesus Ekaristikus menjadi segalanya bagi hidup kita, maka apa saja yang kita niatkan akan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati.